Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya kedatangan pasien ya yang baru saja dicakar oleh kucing. Ya, karena kucing adalah pembawa juga penyakit rabies ya. Nah, saya saat ini sedang mengupload VAR ya, vaksin anti rabies ya, kepada pasien anak kecil ya yang baru saja dicakar kucing ya. Ini saya akan melakukan pengoplosan obat VAR-nya. Oke, ya. Welcome to my YouTube channel. Ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Siahaan yang akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai rabies ya, yang akhir-akhir ini sedang viral ya mengenai rabies ini ya. Nah, saya akan memperkenalkan penyakitnya seperti apa dan vaksinasinya. Oke, teman-teman, stay tune ya. Nah teman-teman, rabies ini adalah salah satu penyakit yang merupakan jenis zoonosis. Artinya zoo, artinya kan binatang. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia ya. Binatang apa aja sih yang dapat menularkan rabies? Itu yang seperti sering kita jumpai itu adalah hewan-hewan yang sering dipelihara oleh manusia ya. Misalnya adalah anjing, kucing, dan juga kera. Oh ya teman-teman, ada satu lagi yang tidak dipelihara oleh manusia adalah kelawar nih, hati-hati teman-teman. Jadi 4 jenis binatang ini yang harus hati-hati bila seandainya hewan ini mencakar kamu atau menggigit kamu. Teman-teman ya, kalau misalnya bahasa awamnya ya, penyakit rabies itu adalah penyakit anjing gila. Walaupun sebenarnya bukan anjing saja yang dapat menularkan rabies yang saya sebutkan tadi ya. Ada 3 jenis ini juga bisa menularkan rabies, tapi karena mungkin kasusnya paling sering adalah pada gigitan anjing kepada manusia, makanya disebut dengan penyakit anjing gila. Teman-teman, penyakit rabies ini adalah penyakit yang merupakan penyakit yang akut ya. Jadi cepat yang bisa menyerang ke susunan saraf pusat ya. Nah, ini penyebabnya namanya Lissa virus. Teman-teman, penularan dari penyakit rabies ini akibat dari cakaran, gigitan, atau air liur ya. Dan juga jilatan dari hewan tersebut, hewan yang sudah terinfeksi rabies yang masuk ke luka pada kulit manusia. Nah, makanya teman-teman, bagi kamu yang mempunyai hewan peliharaan tadi, sebaiknya kamu memvaksinasi anjing tersebut dengan vaksin rabies ya. Jadi kalau misalnya pada anjing itu biasanya penyuntikannya itu adalah 6 bulan atau 1 tahun sekali ya. Jadi harus diulang setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali kepada anjing tersebut supaya anjing itu tidak terkena rabies ya yang dapat menularkan pada manusia. Berapa lama sih masa inkubasi penyakit rabies ini? Masa inkubasi itu adalah masuknya kuman ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala ya teman-teman. Jadi lamanya itu sekitar 4-12 minggu ya. Sejak virus itu masuk, baru timbullah gejala-gejala ya. Gejala-gejalanya seperti ini ya teman-teman. Gejalanya ini teman-teman seperti flu ya. Terus dia merasa demam, lalu nyeri dia di bagian gigitannya, misalnya gigitannya di bagian tangan ini dia merasa seperti terbakar ya pada luka gigitannya ya. Nah, gejala berikutnya adalah dia merasa nyeri kepala ya, terus dia merasa mual, muntah, terjadi halusinasi ya, hiperaktif, dan juga si
pasien ini merasa terancam ya, dan juga di fase-fase berikutnya, di fase akhir dari seorang yang menderita penyakit rabies adalah dia tidak bisa minum ya. Dia misalnya kita sodorkan air minum kepada pasien tersebut, dia tidak bisa meminumnya ya. Dan juga ada kelebihan air liur yang keluar dari mulutnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya gejala rabies ini memang dari ringan sampai yang berat ya. Misalnya ringan tadi ya saya bilang hanya seperti flu dan demam saja ya. Tapi bisa ke arah kelainan neurologis yang parah ya. Jadi virus rabiesnya itu sudah mencapai ke susunan saraf pusat ya. Nah teman-teman, walaupun sebenarnya angka kejadian kematian seseorang yang sudah mengalami penyakit rabies yang sudah sampai kena susunan saraf pusat adalah 99% kemungkinan akan meninggal ya teman-teman. Tapi bila diatasi secepatnya ya, maka kemungkinan untuk sembuh itu sangat besar ya teman-teman. Jadi kamu harus tahu nih bagaimana cara mengantisipasi untuk mencegah penyakit rabies ini. Nah teman-teman, bagaimana caranya supaya mencegah penyakit rabies ini bisa sampai ke susunan saraf pusat ya. Yang pertama adalah bila ada gigitan dari anjing tersebut, sebaiknya dibersihkan dengan air mengalir selama 15 menit ya. Lalu sesudah dibersihkan, barulah gunakan antiseptik ya kepada luka tersebut. Barulah segera kamu bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat yang mempunyai VAR atau vaksin anti rabies ya. Nah, vaksin anti rabies ini seperti ini ya teman-teman nih, seperti ini ya. Ini udah saya buka pada pasien tadi ya, bisa kamu lihat tadi videonya saya menangani pada pasien ya. Ini terdiri dari yang satu ampul. Ini ada ampulnya, ini ada jarumnya ya. Jarumnya ini nanti dilarutkan. Di sini ada cairan, di sini pelarutnya di sini ya. Lalu masukkan ke dalam vial ini ya, vial. Nah setelah dilarutkan baru kita kocok-kocok ampulnya ini, baru kita tarik kembali vaksinnya ini. Nah setelah ditarik ya, barulah disuntikan ke intramuskular ya, biasanya pada bagian ini deltoid ya, bagian lengan atas ya teman-teman. Nah ini nanti saya akan share videonya ya, bagaimana saya memberikan kepada pasien ya. Nah teman-teman, bagaimana dosis pemberian VAR ini ya, atau vaksin anti rabies ini ya. Jadi jadwalnya itu adalah hari ke-0, hari ke-7, dan hari ke-21 ya. Jadi kalau hari ke-0 adalah pemberian suntikan pertama dan kedua. Jadi kanan kiri disuntikan kepada pasien tersebut. Kemudian minggu depannya ke sebelah kiri atau kanan ya. Nanti setelah hari ke-21 barulah ke lengan ke sebelahnya. Oke teman-teman. Nah demikian teman-teman video saya mengenai rabies. Jangan kamu takut mengenai rabies ini ya, bila kamu atasi dengan tepat ya. Jadi bila kamu digigit anjing atau misalnya dicakar oleh anjing ya, dari anjing yang belum pernah divaksin rabies, sebaiknya langsung segera disuntikan VAR ya, atau vaksin anti rabies, tanpa menunggu anjingnya itu sampai 2 minggu ya, tapi segera lakukan penyuntikan ya. Kalau misalnya pada saat penyuntikan setelah 2 minggu ternyata anjing itu tidak mengalami apa-apa atau tidak ada gejala rabies, berarti anjing tersebut bebas dari rabies. Kalau misalnya kamu ingin melanjutkan vaksin, bisa saja ya, supaya vaksinnya menjadi lengkap. Tapi bisa saja kamu tidak perlu untuk melanjutkan vaksinnya kalau anjingnya baik-baik saja ya. Jadi memang karena anjing itu tidak mengalami ada penyakit rabiesnya. Tapi kebanyakan teman-teman, bagi pasien yang divaksin rabies biasanya disuntikan secara lengkap ya.
Nah teman-teman, demikian video saya mengenai rabies. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kamu ya. Bagi kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kamu subscribe YouTube channel saya, share dan like ya. Dan juga kamu komen di bawah ini. Nanti saya akan memberikan jawaban yang atas pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Nah, bila pertanyaan-pertanyaan ini tidak memberikan kamu jawaban yang memuaskan, bisa kamu DM saya ya di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dadah.